Sebenarnya sih banyak juga keraguan di masyarakat Ya. bahwa penanganan jenazah COVID itu di dalam apakah betul. Ya mohon maaf mungkin Ya. beberapa hari saya baca ini ada diambil organ dalam, sebenarnya tidak ada, karena mayat itu tidak pindah dari tempat di mana dia dirawat. Seandainya mayat itu dipindahkan ke kamar jenazah atau ke ruangan bedah mungkin lain persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashar Temanggung Channel di mana saja berada, kita kembali berjumpa dalam acara Bosara. Ini biasanya saya di host, ini saya jadi host. Jadi hari ini Bosara investigasi. Kebetulan saya di salah satu rumah duka acara takziah dan saya mendadak salah satu tokoh yang banyak dicari-cari orang. Ini namanya Haryanto. Pak Haryanto ini saya biasa panggil dengan nama Anjas atau Anto Jenazah. Dan di COVID ini salah satu penyelenggara jenazah kalau ada korban yang meninggal positif COVID adalah ini orangnya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang suka duka bagaimana menjadi penyelenggara jenazah COVID, baik yang positif, yang negatif, yang setengah negatif. Pokoknya kita akan buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita tidak jabat tangan ini Pak Ustaz Santo karena protokol kesehatan. Pertama, saya ingin bertanya, ini menjadi penyelenggara jenazah mulai memandikan, mengkafani sampai pasoso. Ini digeluti mulai sudah berapa tahun kira-kira? Alhamdulillah ya 20 tahun Ustaz. Ya. Saya angkat dulu volumenya sedikit. Ya, harus besar-besar. Ya, sudah berapa tahun digeluti? Sekitar 20 tahunan Ustaz. Sudah 20 tahun. Berarti masih ABG kayak itu. Saya masih bujangan. Bujangan sudah sama-sama mungkin dulu. Jadi tapi kan penanganan jenazah COVID beda dengan jenazah yang lain. Sedikit berbeda Ustaz. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya yang Pak Ustaz Anto alami dan lakukan ketika ada jenazah yang meninggal dengan status PDP. Iya. Sebenarnya penanganannya sih biasa-biasa saja, cuman kadang yang membuat kami berat dalam bekerja menangani jenazah COVID ini itu pemakaian APD itu. Ya. Karena mulai awal dari pemakaian hingga pelepasan itu kita betul-betul harus steril. Ya. Dalam pemakaian APD itu kita berapa kali mengecek apakah ini sudah aman atau sudah steril dari segala mungkin yang dikhawatirkan, mungkin virus ya yang masuk ke kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala kita harus ada pengecekan. Dan setelah kami selesai bertugas, pembukaan APD juga tidak asal membuka begitu saja, tetap harus melalui protokol yang tentunya kami diawasi oleh setidaknya tim medis yang profesional yang mungkin lebih senior, yang itu yang betul-betul kami diperhatikan dengan baik cara-cara pelepasan. Karena itu tadi, karena kita ini petugas yang menangani langsung jenazah COVID itu sangat rentan dengan penularan itu. Iya, tapi kan ini yang saya dengar, katanya yang berbahaya itu orang meninggal COVID, virusnya berbahaya kalau dia bersin. Iya. Nah, orang meninggal kan tidak ada yang bersin. Iya. Cuman memang sih beberapa penelitian dokter ke kami, memang sih virus itu mati bersama dengan matinya pasien. Ya, pasien. Ya. Cuma yang kami khawatirkan itu, pihak dokter mengkhawatirkan barang-barang yang semasa hidup almarhum itu yang bersentuhan itu yang sangat dikhawatirkan oleh
tim dokter maupun tim medis. Jadi Iya. untuk itu kami, Jadi saya potong dan sambung. Bagaimana prosedur penyelenggaraannya? Misalnya begitu meninggal, Ustaz Santo ditelepon datang ke lokasi. Ya, paling tidak ada gambaran ke masyarakat cara penanganan jenazah COVID itu seperti apa? baik. Biasanya dari pihak rumah sakit begitu mungkin si pasien ini dinyatakan meninggal. Iya. Kan meninggal itu kalau berhenti gagal Iya, ya pernapasannya betul. toh? Setelah nanti mungkin secara medis sudah dinyatakan meninggal. Ya. eh, tim medis yang merawat tersebut cepat menghubungi pertama Satgas. Ya. Kedua menghubungi kami karena kami ini terlepas dari Satgas yang ditugaskan di gugus tugas yang berada di Manunggal sana. Ya. Jadi tugas saya hanya sebagai pelaksana untuk pemulasaran jenazah, artinya pemulasaran jenazah artinya menyiapkan segala Penyelenggaraannya, iya. penyelenggaraannya sesuai dengan syariat Islam. Jadi jenazah itu tetap berada di mana dia dirawat, di Iya. ruangan tersendiri, di ruangannya sendiri. Tidak dipindahkan Tidak ke kamar dipindahkan jenazah. ke kamar jenazah. Iya. Nah, jadi sebelum kami masuk ke ruang isolasi itu tentunya APD kita sudah siap semua pakaian. Iya. Dan kita juga siapkan dari pihak saya juga menyiapkan beberapa lembar kain kafan yang memang sudah kalau memang Pasti tidak boleh juga bersin, apa jenazah saya lari kalau dengar bersin. ya itulah. Tapi jangan bersih, bernafas saja kita susah karena itu Iya. APD kan bukan main berapa lapis kita harus menggunakan masker itu. Jadi kita sebelum dokter saya konfirmasi, dok yang meninggal ini pasien jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Iya. Jadi di rumah saya sudah siapkan memang kain kafan untuk laki-laki, perempuan, bahkan untuk anak-anak ada. Karena kita ketahui kan Jadi tetap dikasih kain kapan. tetap kita kain kafan. Iya. Cuman kalaupun pasien meninggal dalam masih berpakaian, tetap pakaian itu tidak kami lepas. Tidak dibuka, langsung ditutup Langsung dengan kain ditutup kapan. kain kafan. Dengan Dimandikan? tidak, kami hanya tayamum. Iya. Kalau secara aturan tayamum itu setelah dikafani baru tayamum, cuman saya enggak, saya langsung bersentuhan dengan kulit. Ya. Tapi lengkap dengan APD. Dekat dengan APD. Itu saya langsung kafani. Dan sebenarnya sih banyak juga keraguan di masyarakat Ya. bahwa penanganan jenazah COVID itu di dalam apakah betul, ya mohon maaf mungkin Ya. beberapa hari saya baca ini ada diambil organ dalam, Ya. tidak ada, karena mayat itu tidak pindah dari tempat di mana dia dirawat. Seandainya mayat itu dipindahkan ke kamar jenazah atau ke ruangan bedah mungkin lain persoalan. Jadi pemirsa, isu yang mengatakan organ jenazah itu diambil itu tidak benar. Ya, karena ini sudah disaksikan langsung oleh yang menyelenggarakan. Begitu meninggal dia tidak pindah di tempat, langsung di situ dikafani, kemudian ditayamumkan dan disolatkan. Disolati di tempat Ya, itu juga. disolatkan. Menyesuaikan dengan arah kiblat ruangan itu. Ya. Kami menyesuaikan. Kemudian apakah semua rumah sakit itu perlakuannya sama atau bagaimana menurut Kalau Ustaz untuk di Santo? Makassar ya walau alam ya Ustaz ya. Kalau saya kan sementara ini bertugas di Awal Bros. Ya. Dan alhamdulillah pihak Awal Bros sangat sangat care terhadap semua pasien-pasien COVID itu, betul-betul dia maulah, artinya bagaimana jenazah diperlakukan dengan baik dengan sesuai syariat. Dan alhamdulillah juga yang setahu saya juga kalau untuk Rumah Sakit Dayak ada salah seorang anggota DPR Makassar itu beliau juga mengabdikan dirinya untuk mengurusi jenazah pasien-pasien PDP COVID itu. Alhamdulillah beliau juga seorang ustadz, saya lihat. Alhamdulillah saya lihat beberapa di media sosial beliau juga betul-betul sangat mengabdikan diri untuk Karena mengurus jenazah. saya biasa melihat di postingannya Ustaz Santo tengah malam sudah pakaian astronot lagi. Betul, Ustaz. Ya, selama ini istrinya tidak keberatan atau Awalnya terus terang Ustaz, keluarga sangat sangat keberatan dengan pekerjaan ini. Artinya keluarga mengatakan nggak adakah kerjaan lain atau jenazah lain yang bisa diurus. Ya. Tapi saya katakan jangankan ini sangat, teman-teman saya kadang minta tolong gimana, tidak ada yang mau. Bahkan di rumah sakit kadang yang kalau meninggal itu perempuan, biasa keluarga juga sempat keberatan dengan saya ada di situ. Kenapa? Karena biasanya kan ini perempuan dengan perempuan. Biasanya kan perempuan yang meninggal harus perempuan juga. Jadi saya katakan, Pak, Bu, mohon maaf,
Jangan karena perempuan, laki-laki saja saya punya tim beberapa banyak, cuma saya yang bisa maju. Yang lain tidak ada. Kalau ibu mau mengerjakan silakan ibu masuk, kami siapkan pakaian. Tapi si yang keluarga juga ya mungkin masih agak ragu juga untuk melaksanakan ini. Jadi pemirsa, Pak Anto ini satu di antara sedikit orang yang mau. Karena kalau penyelenggara jenazah umum itu banyak, tapi yang bersedia mengurus terlibat di jenazah COVID karena mau dihindari bagaimanapun dia akan bersentuhan langsung. Ini sedikit di antara yang sedikit. Menurut Pak Anto memang tenaga untuk penyelenggaraan jenazah COVID ini belum jauh dari cukup atau bagaimana? Saya lihat kalau beberapa rumah sakit itu masih mengandalkan tenaga pekerja di jenazah yang artinya yang bersifat umum. Iya. Artinya untuk penanganan secara khusus syar'i maupun penanganan COVID ini masih agak sedikit. Iya. Ini kan ya mohon maaf lah saya belum bisa mengatakan juga asal-asalan karena saya belum melihat langsung. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan mereka semua yang bertugas menangani itu bisa amanah, bisa sesuai dengan syariah itu aja. Ya, saya bertanya ini karena saya mengalami satu kasus, Ustaz. Ada keluarga meninggal, PDP. Saya menunggu di kuburan, tapi tiba-tiba ditelepon harus balik ke situ untuk menyalatkan. Dari situ saya berpikir berarti rumah sakit ini kekurangan tenaga untuk terlibat penyelenggaraan jenazah COVID itu. Ya. Bahkan juga saya sudah beberapa kali menghubungi baik melalui telepon maupun saya sempat menyurat ke beberapa rumah sakit yang menangani pasien-pasien PDP itu. Artinya saya tidak meminta lah, artinya kalau ada mungkin di antara pasien mereka yang meninggal dan membutuhkan tim untuk betul-betul mengurus jenazah secara syar'i, kami siap. Cuman ya baru beberapa rumah sakit aja yang menghubungi, yang lain-lain ya mungkin mereka sudah ada lah, tapi insya Allah mudah-mudahan sudah ada lah timnya. Ya, pertanyaan kedua dari terakhir, apa yang mau disampaikan kepada keluarga pasien atau keluarga yang meninggal karena baik PDP ataupun yang positif, terus termasuk pengambilan paksa? Kalau mengenai pengambilan paksa itu bukan ranah saya, Ustaz ya. Artinya kalaupun memang ini juga masih polemik juga ini masalah hasil yang belum keluar lantas si pasien berpulang ya itu juga. Namun dari pihak medis dan pihak Majelis Ulama juga sudah menyampaikan ke kami apabila memang betul pasien yang PDP itu walaupun hasil belum keluar tetap diperlakukan dengan protokol COVID. Dalam prinsip kaidah itu lebih bagus memproses seperti COVID dan hasilnya negatif daripada dilakukan secara normal dan belakang hasilnya positif. Ya, itulah juga itu lebih berbahaya. Yang beberapa hari ini yang sempat terjadi itu jadi polemik. Jadi kita harus menjaga sesama muslim atau jangan sampai lah penyebaran ini makin ini kan. Jadi harapannya ke masyarakat seperti apa sebagai penyelenggara jenazah COVID? Yang mau disampaikan mohon doanya saja, mudah-mudahan saya sudah tidak bertugas lagi, artinya COVID ini sudah betul bersih. Dan walaupun sekalipun mungkin masyarakat ada yang percaya maupun tidak percaya ya tetap itu saja kembalikan ke protokol kesehatan. Walaupun informasi yang masih simpang siur mengenai COVID ini banyak sekali, kita belum tahu di mana kebenarannya semua. Saya rasa masyarakat ya kami himbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan itu tadi mencuci tangan sebelum dan setelah aktivitas. Itu aja. Pertanyaan terakhir, baik menyelenggarakan jenazah COVID atau penyelenggaraan jenazah yang selama 20 tahun, selama menyelenggarakan jenazah ini tidak pernah gitu mimpi-mimpi bilang ada itu yang pernah dimandikan datang? Alhamdulillah tidak pernah, Ustaz. Cuman ya mungkin ada kalau gangguan-gangguan. Awal-awalnya ada lain-lain atau? Ya,
pasti sih ada Ustaz, cuman Iya. saya yakin ini bukan dari si almarhum, Iya. mungkin ini hanya gangguan jin aja yang Tapi sekarang sudah biasa. alhamdulillah Iya. sudah biasa. Jadi pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bincang-bincang super luar biasa karena kita mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya penyelenggaraan jenazah COVID. Jadi jangan mudah percaya isu-isu bahwa organ tubuhnya diambil, tidak ditayamumkan, tidak disolatkan selama dia muslim, itu diperlakukan dengan baik, sehingga insya Allah tidak perlu kita ragu dan sedih karena tetap keluarga kita yang meninggal itu diperlakukan dengan benar sesuai syari. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ustadz Haryanto atau yang akrab dipanggil Anjas atau jenazah karena memang sudah melengket di namanya. Jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan kami di Ashar Tamanggong Channel. Jangan lupa juga like, share dan subscribe atau subbreaker. Yang subbreaker saya doakan masuk surga. Amin, amin. Yang tidak subscribe, cepat-cepat subscribe supaya aku doakan juga masuk surga. Amin. Saya Ashar Tamanggong bersama Ustadz Haryanto mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.